Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan. Dan seperti biasa, kita akan melakukan pengecekan indikator-indikator teknikal terhadap GBP USD dan XAU USD. Dan sebelum itu, kita juga akan melihat bagaimana pergerakan market-market pendukungnya seperti dolar indeks dan indeks saham unggulan S&P 500 seperti itu. Dan baiklah, kita mulai dengan pergerakan daripada dolar ya, yang ditunjukkan dengan dolar indeks. Di sini kita melihat bahwa dolar masih secara garis besar masih menunjukkan tren penguatan. Dan penguatan dolar ini tentu akan mempengaruhi market-market yang lain. Seperti kita ketahui bahwa dalam seminggu terakhir ini market cukup bergejolak dan semua karena adanya varian virus Omicron, dan tentu itu membuat pasar menjadi panik dengan mempengaruhi baik dolar dan bursa saham. Dan pergerakan dolar yang secara garis besar menguat ini, kita melihat bahwa di penutupan akhir minggu ya, di penutupan market dolar bergerak sejenak melemah dan bergerak sideways. Dan selanjutnya kita melihat kepada indeks ya, saham unggulan yaitu S&P 500 atau S&P 500, yang indeks ini merupakan salah satu indeks unggulan yang paling kuat ya di saat ini ya, dibandingkan dengan pergerakan daripada Dow Jones, kemudian Russell 2000 dan indeks-indeks lain. Dan pergerakan daripada penurunan S&P 500 ini tentu mempengaruhi bursa-bursa saham yang lain yang kita sudah tahu juga mengalami penurunan yang cukup dalam, karena sentral daripada bursa saham semuanya mengacu ya, secara internasional mengacu kepada yang ada di Amerika. Dan begitulah artinya dolar bergerak sedikit melemah, kemudian bergerak sideways pada penutupan minggu lalu, kemudian S&P 500 bergerak menurun seperti itu dengan penurunan yang cukup dalam. Dan kita langsung ke bagian utama kita, yaitu di pergerakan di GBP USD. Kita cek monthly-nya, monthly ditutup turun, kemudian weekly juga ditutup turun, dan daily tutup turun. Ini secara price action ya, price action dalam konteks closing harga ya, tanpa ada penambahan indikator dan lain, bahwa pasar masih minat sell-nya ya, minat jualnya cukup kuat untuk pound sterling ini. Dan secara analisa trendline juga kita lihat pound sterling masih berada di area channel trendline ya, antara trendline yang berwarna merah dan berwarna ungu seperti ini. Jadi dia bergerak dalam lorong penurunan ya, channel down lah seperti itu istilahnya. Dan berlanjut kepada analisa teknikal. Nah, di sini kita melihat bahwa tekanan jual yang ditunjukkan oleh MACD ya, MACD selama 2 minggu lah ya, kurang lebih ya 2 minggu bergerak berada di area negatif terus. Dan juga stokastik ya, stokastik yang sudah sangat oversold tapi belum mampu keluar dari area oversoldnya ya dalam beberapa hari terakhir. Dan terlihat pada penutupan akhir pekan stokastik berusaha keras untuk keluar dari area oversoldnya. Dan volatilitas pasar juga berkurang ya, cukup drastis ditunjukkan oleh ATR yang bergerak sideways. Dan ini adalah kondisi yang harus kita cermati dan konfirmasikan kembali dengan analisa daripada Fibonacci. Kalau secara Fibonacci-nya sendiri sudah mendekati pergerakan harga ini mendekati ke level 100 Fibonya. Dan ini jika 100-nya terkena dan stokastiknya menunjukkan tanda-tanda keluar dari area oversold-nya, maka kita bisa menjadi suatu acuan untuk
buy di area Fibo 100. Tapi kita akan melihat kembali di support resistnya, dan support resistnya juga cukup dalam ya. Artinya di gambar ini kita melihat bahwa supportnya tertembus, kemudian tertembus dan tertembus lagi sampai seolah-olah seperti yang sudah mencapai area bottomnya. Tapi di dalam market saya sampaikan tidak pernah ada top dan tidak pernah ada bottom. Artinya tidak ada batasan di mana topnya dan di mana bottomnya, karena semua adalah pelaku pasar yang membuat market itu berjalan. Dan di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa secara garis besar ya, secara analisa teknikal, bahwa pergerakan daripada GU ini masih dalam tren penurunan dari penutupan candle di monthly, weekly, dan daily, kemudian dari channel trend lainnya, kemudian dari posisi MACD, stochastic, dan average true range, Fibo, dan support resistance yang kita lihat bersama ini. Artinya apa? GBP USD masih dalam tren penurunan. Nah, pertanyaan di mana tujuan GBP USD untuk turun? Diperkirakan GU akan ke arah 1.3130 seperti itu, dan tetap melakukan kita melakukan trading secara smart dengan tetap mewaspadai dengan menggunakan posisi stop loss yang cukup safety di situ. Dan berlanjut kepada XAU USD, dan XAU monthly ditutup up, kemudian weekly ditutup turun, dan daily juga ditutup up. Nah, ini mix ya. Dan kita berlanjut, nah ini di trend line-nya. Pada trend line ini terlihat ya bahwa XAU berusaha untuk naik ya, menembus garis trend line yang berwarna biru ya. Penembusan ini berarti akan mengkonfirmasikan apa yang disampaikan oleh price action yang tadi sebelumnya, bahwa masih ada kecenderungan untuk naik secara price action dan secara trend line ya. Dan perlu kita kaji kepada analisa teknikal berikutnya, yaitu dari MACD yang masih di zona negatif, dan stokastik ya. Kita lihat ya, stokastik sudah mulai berusaha bangkit, berusaha untuk keluar dari area oversold-nya ya, sebuah tanda untuk melakukan posisi buy. Dan meskipun ATR berada dalam kondisi sideways, tapi ATR berada di area atas ya, tidak menurun seperti itu. Nah, berikutnya tentu dari Fibo-nya sendiri ya, dari Fibo masih berada di area antara 50 dan 61,8 ya, dan terlihat tendensinya bahwa ada peluang bagi XAU USD ini untuk bergerak naik. Dan kita akan cek kembali dengan analisa support resistance. Nah, di sini terlihat ya, pada bagian support resistance ini ya, pergerakan gold ini juga cukup sempit dalam di support dan resistennya ya, tapi condong dia untuk bergerak naik. Dengan kalau saya perhatikan ada peluang bagi gold untuk mencoba ke arah 1830 ya, itu untuk mentoknya secara analisa teknikal ini. Nah, jadi yang perlu sahabat Edoplus perhatikan adalah bahwa dari sinyal yang GBP USD yang tadi, sinyalnya cukup clear ya, cukup jelas. Tapi di pada gold ini sinyalnya ada cukup mix juga ya, tetapi kecenderungannya adalah lebih kepada kenaikan untuk XAU USD ini ya. Perhatikan di GBP tadi stokastik sudah benar-benar di area oversold, tapi dia sudah berusaha untuk keluar dari area itu dan sudah mulai bangkit. Begitu juga di XAU, dia sudah benar-benar di area oversold, dan tapi dia juga sudah mulai keluar dari area tersebut. Artinya adalah sebuah sinyal ya, kalau dalam teknikal stokastik bukan tren, tetapi area-area untuk menunjukkan oscillate ya, sebuah area untuk mewaspadai yang namanya koreksi. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, dan juga target-target harga baik untuk GBP USD dan XAU USD. Saya mengucapkan salam sukses selalu dan terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan dan sahabat sekalian. Sehat selalu dan profit selalu.